mencari keberadaan Handi dari jam setengah 4 sore sampai jam 2 malam, Pak? Iya. Itu mencari kemana aja, Pak? Itu mencari ke rumah sakit yang ada di Cicalengka, mulai dari Nagrek sampai Cicalengka, puskesmas, terus ke Kopo. Kopo kan ada rumah sakit besar di sana, tidak ada. Dia putar balik lagi ke Limbangan, ke Malambong. Dari Malambong itu terus dia balik lagi ke Garut, ke kota Garut. Dicari rumah sakit yang besar di Garut itu, keberadaan tidak ada juga. Dia nanya-nanya ke petugas rumah sakit, nggak ada yang kecelakaan begitu. Waktu yang tak cepat untuk menemukan sang putra, Etes terus berusaha untuk mencari keberadaan Handi pasca kejadian kecelakaan itu. Namun kala itu, usaha Etes untuk mencari sang putra nampaknya belum menemukan titik terang. Sebagai orang tua, Etes sudah punya firasat jika ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi kepada anaknya. Selain ke rumah sakit, ada tidak tempat lain yang kemudian Bapak dan juga keluarga tuju? Ada. Setelah ke 4 hari sama 5 hari ke tempat, ke gunung-gunung saya nyari, ke Jaim. Sudah sampai di sana, kemudian Bapak bersama siapa waktu itu, Pak? Sampai di sana saya nanya-nanya sama orang sana yang ada. Biasa kan di jalan, karena jalannya belok-belok, jadi tiap perapatan itu ada yang menjaga. Nanyain ke anak-anak di situ, katanya nggak ada juga. Kalau ada yang dibuang di sini, semua pasti tahu. Sambil pulang, saya nyari ke Cadas Pangeran, pulangnya kan balik Cadas Pangeran begitu. Karena saya di rumah sakit udah semua rumah sakit besar tidak ada, ya pikiran saya mungkin ini dibuang, gitu. Dibuang, pasti dibuang. Di daerah pegunungan gitu? Di daerah pegunungan, itu baru dugaan saya aja, belum menduga ke sana gitu. Benar saja, selang sepekan pencarian anaknya, Etes mendapatkan kabar jika anaknya ditemukan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, tempat yang sangat jauh dari lokasi kejadian kecelakaan Handi dan Salsabila. Kita udah capek, mungkin kalau ada nasib baik, anak saya pasti ketemu. Tahu-tahu yang perempuan ini, kakaknya ini, si almarhum ini, buka-buka HP, nah dia malah nangis. Sama saya ditanya, kenapa nangis? Dia jawabnya, Bapak sekarang bisa nggak ke Jawa? Kemana? Banyumas. Telah diketemukan mayat tanpa identitas. Ciri-ciri, baju, celana, gesper, rambut, aksesoris, kalung imitasi. Ya, itu kan masih banyak temennya di sini belum baru pulang. Ya betul, itu betul yang dipakai, itu betul. Ciri-ciri itu identik dengan yang dipakai terakhir almarhum. Gitu. Makanya saya juga percaya 100% ini anak saya. Kita habis itu sekitar jam 9 pagi kita ke lokasi pemakaman. Tiba di pemakaman, nah baru sudah selesai berdoa, udah digali, terus dimasukin peti mati, terus diajanan lagi sama bapak yang di sana, sesepuh di sana, udah beres baca doa, langsung masukin ke mobil. Kepergian Handi begitu sangat memukul hati Etes Hidayatullah. Duka yang mendalam meski kini berangsur hilang, namun kisah hidup sang putra masih terus membayangi ayah Handi. Daun pintu ini menjadi firasat Etes untuk kepergian sang putra tersayang. Seminggu sebelum kejadian, Handi sempat meminta untuk dibuatkan pintu yang langsung mengakses ke kamarnya. Kala itu Handi menuturkan kepada sang ayah jika nanti akan ada banyak tamu yang masuk ke kamarnya. Kalau melihat pintu ini, dia datang dari sono, mungkin dia bilang assalamualaikum, itu aja. Karena saya nggak sempat melihat lagi dia. Ya mungkin dia masih ada di rumah ini sekarang, tapi kita sadar lagi, oh anak saya itu udah nggak ada, gitu. Sekarang kejadian teman banyak itu dari teman-teman media, dari kepolisian, itu mungkin ciri-cirinya dia ngomong banyak teman di sini.
Motor ini pun menjadi barang terakhir almarhum yang tersimpan. Kata-kata maaf dari Etes Hidayatullah terus mengalir keluar dari mulutnya. Perasaan gimana gitu ya, melihat anak saya lagi pakai motor ini. Perasaan anak saya ada di sini. Kalau Handi ada di situ, Bapak minta maaf. Semoga Handi terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Han, Bapak minta maaf sama Handi ya. Mohon sama Handi dimaafin. Bapak tidak bisa ngasih apa-apa lagi selain doa Mama sama Bapak. Ya, nyampe saya akhir hayat saya nggak bakalan jual. Mau disimpan. Dan saya merasa sakit itu ke pelaku. Ini mah dari hati saya. Dia nggak merasa iba bawa-bawa mayat sama orang yang kesakitan merintih-rintih di dalam mobil itu. Kini Handi Saputra telah beristirahat dengan tenang di dalam tanah keras ini. Meskipun begitu, Etes Hidayatullah tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan putra terbaiknya yang jasadnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah dengan kondisi yang mengenaskan. Keikhlasan sangat terlihat dari raut wajah Etes yang terus meratapi tanah kubur sang anak. Keterpukulan keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Nagreg tidak hanya dirasakan keluarga Handi Haris Saputra. Keluarga Salsabila juga mengalami guncangan yang tak kalah hebat. Apalagi banyak orang yang tahu dan menyaksikan bahwa korban kecelakaan di depan SPBU Ciaro adalah Salsabila. Rasa kehilangan yang begitu dalam masih amat terasa. Terus kalau di rumah keseharian Caca apa nih Bu? Caca mah kesehariannya di rumah pendiamnya, jarang-jarang kumpul gini sama keluarga juga. Kalau lagi kumpul-kumpul dia mah di sini di atas gitu. Padahal dia nggak punya handphone, dia punya apa? Jarang bicara. Setiap hari Caca kalau tidur sama ibu? Iya. Sama bapak juga Bu? Kadang sama bapak, kadang bapak mah sendiri. Kalau saya sama Caca, bapak mah kadang sendiri, kadang bertiga gitu. Rumah yang tak cukup besar ini merupakan kediaman Salsabila. Kini, suasana hening atas kepergian Salsabila tampak terasa di dalam rumah ini. Kepergian Salsabila yang begitu cepat membuat Suryati dan Jajang kini hanya bisa meratapi foto putri kesayangannya. Berat, sedih, dan kecewa. Mungkin inilah kondisi yang masih dirasakan oleh keduanya. Bagaimana tidak, Suryati dan Jajang harus menerima berita kepergian sang putri dengan jasadnya ditemukan hanyut di perairan aliran Sungai Serayu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi waktu itu sempat nyari kemana aja Bu? Ke rumah sakit Limbangan, ke klinik 24 jam, terus ke daerah-daerah sebelah arah-arah Tasik itu nggak ada. Akhirnya berarti berapa lama tuh Bu mencari keberadaan Caca waktu itu? 12 hari. 12 hari. Dan pada akhirnya Ibu tahu keberadaannya itu gimana ceritanya? Pagi-paginya ada Polres kesini minta ciri-ciri Caca. Caca pakai apa? Pakai baju hitam, pakai kain gitu. Udah gitu hari Jumat Bapak dibawa ke Cilacap mau meyakinin bahwa iya ada perempuan, ada mayat perempuan katanya di situ. Coba kita yakinin. Alhamdulillah dari situ yakin ya Caca itu.
masih udah dikubur 2 hari. Rasa kepedihan ini pun semakin terasa kala Jajang dan Suryati mendengar jika sebelum ditemukan jasad Salsabila, konon jasad sang putri yang merupakan korban kecelakaan ternyata dibuang dari atas jembatan Sungai Serayu Banyumas, Jawa Tengah. Awalnya nggak dikasih itu sih mayat. Soalnya di situ mah ininya beritanya bukan kecelakaan, pembunuhan sama pemerkosaan. Jadi ya ada yang kecelakaan kan di sini mah katanya gitu sih. Dari situ disambung-sambungin sama kejadian di sini. Ternyata ya percaya orang-orang situ dikasih digali lagi kuburan.